Postmodernism Series with Jean-François Lyotard by Paharizal, Sociolog Widya Mataram University. Pernah ngerasa nggak sih kayak ada yang aneh? Bukan cuma soal politik atau berita ekonomi ya, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Semacam krisis makna. Rasanya tuh fondasi yang dulu nopang dunia kita, sekarang udah retak dan bikin kita semua kayak agak tersesat. Coba deh, kita jujur-jurusan sebentar. Ingat nggak cerita-cerita yang kita dengar waktu kecil? Katanya, sains bakal nyelesain semua masalah. Sejarah itu selalu bergerak maju ke arah yang lebih baik. Apa cerita-cerita itu masih kerasa nyata buat kamu? Atau rasanya hampa gitu? Seolah-olah kita semua lupa dialog kita di sebuah drama besar. Nah, seorang filsuf bernama Jean-François Lyotard melontarkan pertanyaan yang pas banget. Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita, pertanyaan yang benar-benar menangkap kegelisahan zaman kita sekarang. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita akan coba bongkar fenomena ini yang kita sebut krisis makna. Apa sih yang sebetulnya terjadi ketika narasi-narasi besar yang dulu menyatukan kita, sekarang mulai berantakan? Para filsuf punya istilah untuk ini, pasca-modernisme. Tapi jangan pusing dulu sama istilahnya. Anggap aja ini nama untuk perasaan yang kita semua kenal, rasa skeptis yang mendalam terhadap cerita-cerita super besar yang katanya bisa ngejelasin semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Kita bakal eksplorasi konsep kunci dari Lyotard yang menjelaskan kenapa dunia ini rasanya terfragmentasi banget. Biar kita ngerti idenya Lyotard, kita perlu ngerti dunianya dia. Dia lahir di tengah puing-puing janji Eropa yang hancur, melihat langsung gimana cerita-cerita agung tentang kemajuan bisa runtuh jadi kekerasan. Pengalaman ini nggak cuma mempengaruhi dia, tapi juga mendefinisikan seluruh filosofinya. Jadi, apa sih sebenarnya yang runtuh itu? Lyotard menyebutnya metanarasi. Anggap aja ini kayak sistem operasinya sebuah budaya. Cerita besar yang berjalan di latar belakang, yang ngasih makna ke semua cerita-cerita kecil lainnya. Biar lebih kebayang ya, pencerahan misalnya menjanjikan kemajuan lewat akal sehat. Marxisme menceritakan kisah pembebasan kaum pekerja. Kekristenan menawarkan narasi tentang keselamatan. Nah ini semua adalah metanarasi, cerita-cerita raksasa yang dulu jadi semacam peta jalan bersama bagi jutaan orang. Dan disinilah pergeseran kuncinya. Era modernitas itu ibadat mencari satu kunci utama yang bisa membuka semua pintu. Nah, pasca modernitas sadar kalau ternyata kuncinya ada ribuan untuk ribuan pintu yang berbeda. Dan kita jadi curiga banget sama siapapun yang coba-coba nawarin kita satu kunci utama itu. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sekarang di dunia yang penuh smartphone dan media sosial? Luar biasanya, Lyotard tuh udah ngelihat masa depan kita dari tahun 1979. Coba deh, perhatiin kutipan ini. Ingat loh, ini tahun 1979, belum ada internet, belum ada media sosial. Tapi Lyotard udah meramalkan kalau pengetahuan itu sendiri bakal jadi komoditas, jadi mesin penggerak ekonomi kita. Familiar banget kan? Dan ini nih akibatnya, ketika pengetahuan itu jadi produk, kebenaran itu jadi bukan lagi soal akurasi, tapi lebih ke soal kemasan, performa, kemampuan untuk jadi viral, pada akhirnya mengalahkan substansi. Nah, ini paradoks yang ironis banget di zaman kita. Kita ini nggak kelaparan informasi, kita malah tenggelam di dalamnya. Krisis kita bukan karena kurangnya data, tapi karena runtuhnya makna. Kita punya semua kepingan puzzle-nya, tapi kita kehilangan gambar di kotaknya. Jadi, apa ini semua cuma kabar buruk? Apa Lyotard cuma ninggalin kita dalam keputusasaan? Jawabannya, enggak sama sekali. Justru sebaliknya, kita coba lihat gimana keruntuhan ini sebenarnya membuka jalan bagi sebuah etika baru. Oke, biar clear ya satu hal. Ini bukan panggilan untuk jadi nihilis. Lyotard nggak bilang kalau nggak ada lagi yang penting. Dia bilang, akhir dari cerita-cerita lama yang besar itu bukan akhir dari segalanya. Ini justru sebuah kesempatan. Terus solusinya apa dong? Yaitu dengan mengalihkan pandangan kita, jauh dari megafon narasi-narasi besar dan lebih dekat ke bisikan cerita-cerita kecil yang lokal, suara-suara yang selama ini tenggelam dan gak kedengeran. Ini membawa kita ke salah satu ide Lyotard yang paling kuat, the different. Bayangin deh, kamu ngalamin ketidakadilan yang dalam banget. Saking dalamnya, kamu bahkan gak punya kata-kata buat ngejelasinnya. Kenapa? Karena aturan mainnya, aturan keadilannya, ditulis oleh orang yang menindas kamu. Jadi gini cara kerjanya. Pertama, sebuah kesalahan terjadi. Kedua, si korban coba bicara, tapi sistemnya bilang, maaf, keluhan kayak gitu nggak ada di sistem kami. Akibatnya, penderitaan itu jadi nggak kelihatan, dan keadilan pun jadi mustahil.
Terus ujung-ujungnya gimana? Yuk kita coba lihat semua ini dari sudut pandang yang beda. Bukan sebagai sebuah akhir, tapi sebagai sebuah undangan. Memang, kehilangan cerita-cerita lama itu rasanya kayak jatuh. Tapi di sisi lain, rasanya juga kayak dibebaskan, lepas dari sangkar cerita yang mungkin udah nggak cocok lagi, atau bahkan yang selama ini menindas kita. Nah, ini dia poin utamanya. Keheningan yang ditinggalkan oleh narasi-narasi besar yang sekarat itu bukan kekosongan. Itu tuh justru kayak panggung kosong yang ngasih ruang buat ribuan percakapan baru untuk dimulai. Jadi pada akhirnya, Lyotard itu nggak meratapi hilangnya makna. Dia seolah-olah ngasih tugas itu ke kita. Kalau cerita-cerita yang sudah jadi nggak lagi berfungsi, ya sekarang giliran kita untuk menciptakan makna itu sendiri. Nah, ini semua kembali lagi ke kita kan? Ini bukan lagi cuma filsafat abstrak. Di tengah semua kebisingan dan ketidakpastian ini, cerita-cerita kecil, lokal, dan penuh makna apa yang bakal kamu pilih untuk diceritakan?